Oh, ya, ayo. Hah? Saya siapa? Itu jalan itu adanya. Jadi ini adalah surat dari LNKM. LNKM akan lagunya untuk Swasti. Jadi nanti setelah ini lurus, Mas Harif dapat royalti dari penciptanya hak cipta. Seharusnya memang Mas Harif copyright. Ya, alhamdulillah. Terjadi hal-hal yang pengen. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dengan Hari Are. Nah, hari ini saya lagi di basecampnya Swasti. Kemarin saya sudah sempat kesini. Waktu itu dalam edisi teman saya sempat meliput Mas Medi Suko yang kebetulan dia sebagai gitarnya Swasti. Nah, pada saat ini saya dapat undangan kembali ke sini oleh Mas Tunggul Aji. Ada berkabar menyenangkan sih kalau buat saya, karena ini kabar bahagia karena salah satu lagu saya, karya saya itu dibawakan oleh Swasti yang nanti suatu saat insya Allah akan dimasukkan ke album ya. Yes. Nah, mudah-mudahan nanti lagunya menjadi berkah buat Swasti ya, berkah juga buat saya dan bagi yang mendengarkan nanti suatu saat ladang pahala buat kita semua. Kemarin setelah saya meliput Mas Medi Dilara nih, saya akan meliput Mas Tunggul Aji, keyboardisnya Swasti. Kebetulan nanti malam mereka bakal konser. Yuk kita mulai dari sekarang. Yuk. Ya, ini kita ketemu dengan namanya Mas Tunggul Aji. Halo teman saya. Teman saya ya. Welcome to 66. Welcome to 66 itu adalah nama basecampnya Swasti ya. Nah. Welcome to 66. Nah, kesempatan ini saya akan meliput Mas Tunggul Aji. Kisah-kisah apa aja kita akan korek-korek sedikit dari profilnya Mas Tunggul. Mas Tunggul nanti malam mau perform ya? Perform. Kira-kira berapa lagu yang akan mau tampilkan Mas? 7. Masih dengan lagu cover juga? Ada yang lagu yang cover? Cover 2. Scorpion sama Europe. Yes. Oke. Sebelum ini ya bicara tentang perform ataupun tentang Swasti, kita mau bahas dulu nih Mas Tunggul. Ini kan seneng main keyboard nih. Memang dari awalnya dari kecil ya udah seneng main keyboard atau sebelumnya sempat main instrumental yang lain dulu? Awalnya masuk SD itu orang tua saya itu kerja semua. Nah, bapak saya itu suka baca main komputer. Suka main komputer. Nah, terus akhirnya saya ditinggal sama komputer. Terus main Sonic gitu loh, Mas. Oh, Sega. Ya, main Sonic game Sega. Nah, tapi terus bosen. Karena saya basicnya suka main game. Saya tutup ada aplikasi kalau Mas Hari tahu Winamp. Itu saya alami. Bapak saya tuh koleksinya luar biasa. Di komputer itu ya? Iya, fisik pun luar biasa. Terus yang terakhir di sekitar bapak saya itu kebetulan Van Halen. Yes. Video klipnya Panama. Itu SD atau masuk kelas 1 SD. Jadi kan dari TK masuk naik kelas 1 kan ada libur panjang dari. Nah, kebetulan orang tua saya kan tinggal kerja, saya di rumah sendiri. Bengong gitu ya, terus akhirnya buka-buka Winamp itu ya. Terus Van Halen si David Lee Roth kan di tali sambil berenang-berenang di atas. Pakai celana spandex, rambutnya gondrong, terus seksi. Kok unik gitu, kayak nggak pernah lihat gitu. Terus gitarnya Eddie Van Halen kayak lah. Sound ini bersejarah Mas, karena sound ini yang pertama kali saya buat denger lagu. Ini yang dari MP3-nya komputer itu? Yes, jadi speaker komputer yang pertama saya dengar lagu ini dari ini. Speaker ini. Jadi malah speaker ini jadi sejarahnya ya, ada historinya ya. Hari ini. Ini merek Roland. Ini keluar tahun berapa ini ya? Jadul banget nih. Tapi suaranya masih bagus, Mas. Alhamdulillah masih bagus. Sekarang di set ke TV ini buat main PS. Enggak, kadang buat Medi kalau gitaran gitu. Oh, nggak pakai ampli sendiri. Kalau dia males nggak tinggal cepat gitu kan dia gitu. Untuk ini ya, untuk apa backing tracknya? Iya, gitu. Jadi saya pertama emang
ngefansnya sama di Vanel. Jadi terus kelas 2 itu saya dibeliin gitar sama ibu saya. Dibeliin gitar sama ibu. Kelas 2 SD itu. Kelas 2 SD, kelas 2 awal-awal. Saya main bola, saya main gitar. Tapi ya ngawur, mainnya nggak pakai kunci kan. Terus lambat laun saya sombong sama kakak kelas saya. Kan saya SD itu di Jakarta. Saya kelahiran Jakarta, pindah sini itu kelas 4 SD pindah sini. Terus Saya sombong sama kakak kelas, ayo main musik gitu. Padahal nggak bisa apa-apa. Terus sampai studio malu nggak bisa apa-apa. Besoknya beli buku loh, buku chord. buku chord untuk gitar apa keyboard? Gitar. Oke. Nah, saya nggak tahu chord. Yang saya tahu tuh lagunya itu yang paling gampang, yang chordnya cuma 2 apa 3. 3 chord, 4 chord ya. Dapatnya itu Cinta Gila Netral. Cuman adik. Oh iya, itu saya tahu lagunya Cinta Memang Gila. Itu. Kalau kan ada. Nah, itu lagu pertama saya mainin di band terus sama teman-teman saya Itu masih SD, Mas. Udah ngeband. Udah main musik terus Wow. panggung pertama itu kelulusan. Nah, kakak kelas saya itu yang jadi yang ngedrum itu. Kelulusan itu saya main itu. Gila, anak kelas 2 SD masih ibaratnya kalau anak umur segitu ya itu masih, kalau sekarang ya pasti masih senang jejet, masih senang main game-game gitu kan. Nggak pernah kepikiran namanya main alat musik. Ibaratnya anak-anak masa usia segitu ya itu masih senang main-mainannya, nggak mobil-mobilan gitu kan. Atau mungkin ke lapangan main bola bareng-bareng. Berarti musik pertamanya kalian dikuasai oleh Mas Unggul sebelum keyboard malah gitar berarti? Gitar. Jadi saya sempat les di 3 tempat, Mas. Itu sempat ngeles. Itu kelas 4 SD ya, waktu awal-awal di Solo. Jadi saya pertama itu rumah yang saya itu kan Punggawan. Nah, deretannya itu dulu Elvas Music School tuh di situ. Oh iya, Elvas ya. Terus sekarang udah pindah. Terus saya pindah Purwacaraka. Purwacaraka pindah lagi YMI. YMI terus nggak asik deh pokoknya. Saya pengen ngulik sih. Zaman-zaman itu kan teman-teman saya, rock apa rock? Guns N' Roses pasti gitu kan. Terus ngulik Guns N' Roses. Terus gurunya masuk, ngeliatin nggak boleh main yang lain. Nah, terus kayak patah hati gitu Mas Ari. Jadi sebenarnya kalau di orangnya sekolah musik sebenarnya dasarnya harus klasik dulu ya harusnya. Harus gitar klasik. Nah, tapi saya ngeyel. Panggilan hatinya malah ke rock ya. Apa? Melodi elektrik. Saya gitu waktu daftar. Harusnya itu dulu deh, nggak apa-apa ini aja. Karena kan suka banget sama Eddie Van Halen itu Mas. Karena sejak jatuh cinta sama Van Halen, Eddie Van Halen itu ya. Main terus berhenti kelas 6 SD karena merasa ya aku nggak mau main ini gitu loh. Jadi kayak harus mainnya ini terus bacaan bertentangan dengan batin ya. Aku pengennya mainnya ini gitu, terus akhirnya enggak lah. Terus bikin band pertama itu, band pertama namanya apa sampai lupa. Terus SMP itu bikin lagi namanya Stonehead. Stonehead covernya itu Motorhead. Itu yang terkenal basisnya namanya siapa? Fleming. Kemarin baru aja meninggal ya. Terus habis itu ya udah saya gitar sama vokal. Jadi formatnya memang gitar vokal bass drum bertiga persis seperti formasinya Motorhead ya. Terus habis itu ganti band lagi namanya The Sound itu stoner, agak ya Rolling Stonean atau gimana? Stoner tuh ya kayak band-band psychedelic juga, cuman agak kesini Mas, agak kayak Pew Sleep gitu-gitu. Terus habis itu tapi tetap ngover core dari stoner ini Black Sabbath. Terus akhirnya udah. Lah ini tapi ada maksudnya sejarahnya Swasti dari band ini. Gimana nih? Sekalian berbagi nih sejarahnya Swasti. The Sound berhenti, terus balik lagi Jakarta. Terus drummernya The Sound ini tadi ngajak, ayo main halus-halusan. Terus aku bilang, ya nggak apa-apa, cuman aku udah nggak main gitar. Lah mana bang keyboard, lah dari situ main keyboard Mas Ari. Nah sekarang ini kok bisa dari awalnya main gitar terus sempat ikut sekolah musik bahkan gitar sambil bernyanyi. Kenapa kok tiba-tiba banting ke keyboard? Karena merasa secara teknik dan main itu menurutku banyak yang lebih baik gitu. Jadi banyak yang punya skill ya di gitar ya. Jadi terus mending aku tak menemukan tempatku sendiri kayak gitu Mas. Terus drummernya The Sound ini tadi ngajak, ayo halusan. Ya ayo, tapi aku nggak megang gitar. Kamu megang apa? Keyboard. Itu udah bisa belajar, udah main keyboard? Belum. Oh malah belum bisa? Tapi yang aku basicnya itu emang suka musik
Ada yang tahu zaman-zaman lama itu ada namanya Favorit Group. Oke, saya tahu. Itu Pak De, itu kakaknya ayang saya. Oh, Pak Haritos itu kakaknya Eyang, berarti buyut. Buyut enggak, Eyang. Eyang ya. Terus itu ayang saya nomor 2, Pak Haritos itu nomor 1. Oh iya, Pak Harikus ya. Pak Harikus. Itu Favorit Grup ya. Favorit Group. Nah, itu saya tahu namanya tapi nggak tahu kalau itu ternyata masih ada hubungan. Masih. Nah, terus jadi di rumah itu komplit Mas Ari. Alat musik. Jadi ada upright, piano upright yang setengah itu, upright. Terus keyboard, nanti di sini keyboardnya. Terus habis itu gitar itu ada 2, yang akustik 2, yang elektrik 1. Iya. Terus tapi saya masih jatuh cinta sama SG. SG apa itu? Gibson SG. Oh, Gibson. Yes. Terus belilah SG. Tapi stangnya kok kurang enak karena kan jari saya kecil. Wah, gini banget. Wah. Iya, kalau Gibson ini kan lebar itu naiknya. Terus akhirnya beli Les Paul, ibu saya lagi yang beli kado ulang tahun. Merah. Berarti dari sejak kecil Mas Tunggul ini sudah di lingkungan keluarga seniman, support dengan musik ya? Nah, kalau supportnya enggak Mas Ari. Malah enggak? Karena dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya jadi enggak usah jadi kayak gitu. Oh, ada pengalaman yang tidak menyenangkan sebenarnya. Karena yang sebelumnya juga ya wis kayak gini yang kita enggak usah lah, mending kamu sekolah yang benar terus jadi orang kantoran harapan gitu ya. Tapi terus gitar saya ketiga itu Telecaster. Fender Telecaster. Karena lihat Richie Kotzen. Wah, itu idola saya tuh Richie Kotzen main nggak pakai mic. Terus dia naiknya itu waktu saya dengerinnya itu karena The Wine Redux. Wine Redux. Yang sama Billy Sheehan sama Mike Portnoy itu. Pertama Time Machine itu. Terus ya udah beli. Kok aku cocok Fender ya kayaknya ya. Bilang sampai terus Fender. Berhenti Mas lagi. Terus pindah keyboard itu ya ranting itu satu kampus sama Iwo ini drama. Ranting, nah ini Mas Ranting, set. Dia udah menyimak dari tadi teman-teman. Nah ternyata jadi Mas Ranting ini ada hubungan dengan drummernya Swasti yang pertama. Jadi sebelum drummer yang sekarang siapa Mas? Mas Fangga. Jadi dulu namanya? Sebelum Swasti saya SMA itu punya band namanya The Sound. Sama drummernya ini namanya Iwo. Lah Iwo ini terus bikin mau ngajak main band, terus ngajak Ranting. Jadilah Swasti. Oh, sama asalnya Swasti itu. Jadi dulu Swasti yang pertama, generasi pertama lah. Chapter pertama Swasti itu Mas Iwo yang bagian drum, Argo vokal, Medi gitar. Oh, Medi udah gabung ya. Sama Ranting sama Mas Tunggul. Itu awal banget, 11 September 2020. Terus udah akhirnya dia keluar karena mau menikah. Si Ewonya atau Ewonya? Akhirnya kan mereka satu kampus semua Mas Adi. Yang enggak cuma saya. Ewo keluar saya kasih nama ini Swasti. Front saya bikin, logo saya bikin. Ini karyanya Mas Tunggul sendiri? Iya. Falsafahnya apa nih yang sampai tercipta terbesit konsep seperti ini, Swasti ini? Kalau nama itu saya nggak sengaja Mas. Namanya nggak sengaja. Jadi kalau saya bilang saya itu main sama teman saya orang Mojosongo itu. Terus kebetulan orang Bali. Terus ada satu buku yang saya buka di rak bukunya bapaknya. Jadi kita nongkrong di depan rumah yang ada rak bukunya. Saya ambil satu, pinjem ya. Biasanya saya baca ada kata-kata Swasti. Yang nama artinya kesejahteraan. Itu langsung nyantol ke pikiran, langsung tertarik dengan nama Swasti itu. Langsung karena unik aja Mas, Swasti gitu tulisannya. Swasti ya. Enggak pakai W, enggak pakai. Enggak, ini kan enggak saya rubah nih tulisannya. Tulisannya enggak saya rubah sama sekali. Jadi memang ini dari Sanskerta, SVASTI. Berarti original Swasti mas seperti itu ya, bukan pakai W ya kan, Swasti. Jadi memang langsung Swasti gitu kan. Swasti. Terus untuk menemukan konsep fontnya logo seperti ini memang sempat ngorek-ngorek font yang lain nggak mas? Enggak. Kalau saya kebetulan pas bikin logo ini, saya suka nonton film HBO namanya Game of Thrones. Oh iya, Game of Thrones. Adaptasi dari game. Terus kan kerajaan-kerajaan gitu. Seven Kingdom terus
kolosal gitu. Kok keren kayak. Emang saya suka model-model kayak gitu terus kayak apa ya? Terkesan elegan dan ini ya mahal. Manly gitu loh. Kayak terus saya suka mitologi Yunani, mitologi Gitu. Nordik gitu-gitu saya suka. Nah, terus saya lagi nonton HBO itu terus apa ya yang kayak kerajaan kayak kesatria gitu loh. Nah, kira jadi kastil gitu loh, Mas. Konsep kastil, oh iya. Kayak gitu. Nah ini kan pasti lagi proses bikin album nih Mas. Yang kemarin terakhir saya kesini sudah jadi 4 lagu. Kemarin terakhir kayaknya habis rekaman juga ya? Rekaman. Jadi lagu kelima, apa lagu keempatnya itu? Ini masuk kelima. Udah masuk kelima ya? Masuk kelima. Ini agak kencang nih lagunya. Kebetulan lagunya Ranting, Kuda Hitam. Apa? Kuda Hitam. Kuda Hitam. Karena itu konsepnya kolosal dan sebenarnya mau masuknya ke situ ke kerajaan. Oh, makanya gitu. kalau teman saya itu mendengarkan single kita yang pertama namanya Sakin itu kita memang membuat nuansa musiknya itu seperti kita lagi di dalam kastil lihat foto. Oh iya, jadi mungkin kenangan gitu. konsepnya tematik berarti nanti. Jadi tidak hanya sekedar konsep band itu dengan nama Swasti, kemudian nama konsep phone-nya, tapi juga karya-karyanya memang punya visi misi tertentu ya. Iya, insya Allah. Teman-teman Swasti itu kita biasa dengan habit yang ya kita harus kalau kita mau jadi profesional kita harus mulai dengan habit gitu loh. Dari kebiasaan diri sendiri ya. Jadi kalau kamu mau jadi profesional ya kita harus memulainya dari sekarang. Jadi Swasti belum besar, terus ya nggak masalah, tapi kita harus berpura-pura untuk jadi membiasakan diri menjadi besar. Jadi besar sampai itu nanti kita lupa kalau kita pura-pura. Iya betul tuh. Jadi kita harus mindsetnya harus dirubah tuh, keren. Kita pura-pura aja jadi band yang sudah seolah kita udah punya nama, punya pamor, karena membiasakan diri, mempersiapkan diri untuk menjadi besar itu. Iya benar. Ini yang nggak dimilikin band-band baru loh. Mereka biasanya ya hanya sekedar have fun, senang-senang. Jadi begitu jadi besar, kaget. Akhirnya muncul yang namanya Star Syndrome. Nah itu. Jadi kalau Swasti itu memang tidak hanya player dalam sebulan itu ada 2 sampai 4 kali pertemuan general tim Mas Hari. Jadi terhitung hari ini Swasti punya 10 orang. Tim? Iya, yang di dalamnya itu ada 10 orang. Termasuk personil? Termasuk player. Nah, dari 10 orang itu kan 5 personil. Nah, 5 itu apa aja Mas? Kalau 5 ada tim produksi. Ada tim panggung. Ada tim media kayak bikin konten. Oh iya, untuk dokumentasi. Jadi kontennya itu bisa di Instagram, bisa konsep konsep iklan buat promo gitu-gitu. Nah, besok tanggal 22 Balarti tanggal berapa tadi? 25 itu. 25, kita punya konsep konten yang bikin anak isi Mas Yugas. Jadi itu kontennya kita naruh orang ke sini, ngajak orang ke sini, kita suruh mendengarkan Swasti lagu yang baru, apa yang lama. Nah, nanti itu yang bakal mau keluar deket-deket ini lagi. Nah, nanti dimasukin ke YouTube. Jadi orang-orang yang ada yang suruh kita dengerin itu. Audience ya. Jadi memang sudah maksudnya dari lagu itu sudah belum terbentuk pun konsepnya kita bicarakan 10 orang bersepuluh orang gitu. Jadi ada masukan kita punya sistem demokrasi, jadi ayo kita tampung semua ide, terus kita pertimbangkan bersama-sama. Makanya konsepnya dari bentuk chord sampai rilis sudah terkonsep. Udah terbayang sekarang ya. Karena itu kita 10 orang dalam 5 tahun ke depan kita harus berpikir kan mau jadi apa. Kita harus punya target. Terus core-nya ada di Desember. Setiap Desember general meeting juga itu yang penting. Jadi 66 ini setiap tahun ada acara satu. Charity kemarin. Charity yang ada di teman saya Medi kemarin. Medi kemarin sampai kita bahas charity ya juga. Nah kalau mau tahu acara itu ke media. Kemarin udah dibahas yang Terus, yang kedua itu general meeting juga. Jadi kita bahas 2 poin. Yang pertama project kita tahun kemarin, tahun yang ini. Evaluasi sama. Kalau yang ada kendala dan yang belum terrealisasikan kita bahas. Kenapa ini gitu? Evaluasi. Oke. Terus sesi berikutnya kita bikin konsep setahun ke depan kita mau apa gitu. Berarti agenda kerjanya sudah terencana ya. Jadi memang kerjanya di ruangan masing-masing. Kata itu udah ke plan, udah terencana ke depan dengan kondisi apapun itu harus berjalan. Iya. Kalau kondisi mungkin menyesuaikan ya. Cuman
konsepnya masa sudah terkonsep dari Berarti sampai emang- 5 tahun ke depan. Berarti emang seperti orang kantoran ya akhirnya. Iya, memang. Jadi Maksudnya, konsep tempat ini nantinya bakal menjadi office, ya. bukan hanya sekedar sebagai base camp, home base, tapi juga sebagai kantor ya. Jadi di situ Mas Hari nanti Hmm. kapan-kapan kalau sudah jadi ya, kita apa namanya? Ada mungkin insya Allah studio musik, terus Fans club segala, mungkin merchandise gitu ya. benar, sama konten-konten YouTube kayak misalnya podcast musik, podcast musik, terus kayak recording gitu-gitu. Nah, namanya Istilahnya. 66 itu. Oke. 66 Musik Enterprise. Wah. Ruang musik gitu. Bahkan sampai Mas Tunggu sudah mempersiapkan juga untuk jasa, ya bukan jasa sih, tapi membantu untuk menyalurkan kepada karya-karya publisher ya. Nah, insya Allah. Seperti salah satunya karya tadi, punya saya Niatnya. tadi ya. Niatnya seperti itu. Iya, ini keren banget Mas. Insya Allah. Ini dari dua keyboard ini yang pertama dibeli yang mana Mas Tunggul? Yang pertama ini, Ini ya, yes. Yamaha PSR S670. Dibeli kapan ini Mas? Sekalian review sedikit. Apa sih kelebihan dari keyboardnya ini? Sebenarnya ini itu 2015 apa 16 ya lupa. 2015-16 ya. Jadi memang Ini keyboard yang pertama dimiliki atau sebelumnya udah pernah punya keyboard terus nggak kepake gitu? ini pertama. Ini pertama kali yang dimiliki ya? Ya. Oke. Ini pertama karena yang saya itu suka musik memang. Terus kita rundingan akhirnya belinya Yamaha. Kenapa milih ini? Karena saya Jepang. Suka produk Jepang. Suka apa ya? Ya Yamaha suka. Tiga Karputala ini ya. Yamaha. Jadi gitu. Tapi basicnya ya saya bukan pianis, bukan keyboardis gitu loh. Jadi ya Basicnya dari gitaris itu tadi ya. makanya pakai aja. Terus akhirnya bisa langsung menguasai alat musik keyboard ini dengan otodidak otodidak atau Metodenya sama yang saya lakukan waktu gitar pertama. Jadi main lagu yang gampang. main lagu yang gampang dengan 3 akord 4 akord itu tadi dulu ya. Akhirnya separuh nafas yang kita beli. Separuh nafas. Sudah sama sekali. Sudah sama swasti. Kita awal-awal. Berarti baru gape main keyboard ya setelah swasti terbentuk. Wow. Sampai setiap hari main. Sampai ya udah akhirnya bisa sendiri main. Ini corona aku nggak bisa keluar main. Keluar main itu udah ada Sakim. Jadi Sakim dibikin pakai ini. Oke. Jadi itu ceritanya gini Mas Ari. 2019 akhir kita bikin charity, terus masih main lagu-lagu. Akhirnya aku memutuskan bahwa kalau kita cuma latihan ya ngapain gitu loh, mending bikin lagu aja. Aku belilah keyboard ini. Berarti ini istilahnya keyboard untuk di rumah dan yang Yamaha untuk Ini di perform. Solo, ini di Jakarta. Oh gitu. Jadi sebelumnya ini di Jakarta di bawah sini. Iya. Oh. Jadi Swasti itu pertama terbentuk aku pas pulang ke Solo, balik ke Solo terus ya yuk aku pulang Jakarta, ayo dilanjut aja, aku ngajak ranting. Lah kira yaudah aku bikin lagu, padahal nggak bisa bikin lagu. Dengerin Sakim itu intronya di F crash minor. F crash minor. Tapi pas masuk lagu itu di C. Di C. Nah itu sebenarnya ketidaktahuan saya. Tidak sengajaan juga ya. Apa itu do re mi fa sol la si? Sebenarnya sudah tahu, cuman ya itu tadi karena les juga cuman peluntar kayak wis terserah lah kayak cuma seminggu 2 minggu gitu loh. Jadi tidak masuk teori saya gitu. Yang saya main itu nggak masuk. Akhirnya terserah gitu. Sampai ya akhirnya jadilah Sakim itu. Sakim itu. Jadi sebenarnya bukan teori yang saya mainkan, cuma imajinasi. Imajinasi. Seperti itu. Dan ini keyboard yang saya buat bikin Sakim. Roland. Yes. IX20A. Kenapa ini ada A-nya? Karena ini Asia, ada loop dangdutnya. Oh gitu. Yes. Fungsi foot switch yang di bawah ini apa sih sebenarnya? Itu sustain. Untuk memperpanjang nada ya? Yes, ini sustain. Oh gitu. Saya pikir apa ya? Mungkin untuk loop atau apa gitu. Enggak. Kalau ini udah full.
Maksudnya panelnya udah banyak mas. Udah banyak Kan ya. beda sama ini. Kebetulan kalau di swasti pasti saya ngisi itu dari awal sampai belakang itu Basicnya keyboard dulu, apa piano dulu? kebanyakan saya yang main, kayak ambisi saya yang main gitar, jadi kaitnya memang instrumen yang saya mainkan itu kait dari awal sampai akhir. Jadi memang cuma satu preset. Cuma satu preset Ya. dari awal sampai akhir ya. Tapi ada satu lagu yang baru namanya Satu. Nah ini buatan Medi. Saya pakai 2. Jadi kalau ini buat main keyboard Main utamanya. Ini Oh. buat utama yang saya pakai di stage. Jadi ketika ini saya bawa, ini cuma buat pelengkap 1, 2 atau beberapa part yang saya mainkan. Jadi nggak pernah bareng. Mungkin belum ada lagu yang secara bersamaan saya mainkan bareng di swasti. Oh gitu. Jadi Karena- sementara baru mengandalkan satu instrumen dulu ya. Ya, nah, biasanya kalau ngelit itu kan pakai synthesizer di atas. Synthesizer. Kalau ini juga keyboard soalnya. Jadi suaranya memang beda. Tapi dua-duanya sama-sama keyboard. Sama-sama keyboard. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan ya pas dibawa main kalau saya ya kalau saya mungkin ini kayak katakanlah ya buat daripada mindah karena Ribet dengan tombol-tombol itu, mending sudah di setting masing-masing, tinggal main gitu ya. sementara fungsinya itu ini. Ribet. Cuman karena apa ya Mas Ari? Karena ini memang main ini yang jadi Andalan. satu. Jadi yang di sini sound-soundnya juga ada di sini. Sudah tersedia di Sudah sini. tak, maksudnya udah juga di sini. Misalnya pupus. Ya kan? Nah, leadnya tinggal pakai ini. Oh gitu, oke. Tinggal itu jadi Iya, bisa iya. tinggal sep, pindah. Kayak misalnya kiblat yang mungkin nggak ada, karena saya main musik nggak pernah mencoba untuk jadi seorang katakanlah Menjadi diri sendiri. karena ya itu kalau saya katakanlah pengen kayak Ahmad Dhani kan selalu nomor 2. Jadi nggak ya tetap nomor 2, nomor 1-nya dia, maksudnya nggak ada yang bisa ganti dia. Iya, Tapi kalau saya tetap jadi Tunggul Aji kan iya, tetap menjadi seorang sosok tunggul ya. ya pun saya lebih tahu di bawah dia. Iya. Personally bawanya Final Countdown itu di sini saya pakai Underhim. Jadi ini saya pakai ini karena inspirasi saya dari jam. Dari jam. Malah Jam, maksud jam Van Halen. lagu Van Halen Van ya, Halen. bukan jam dinding ya. Gitu. Ini hampir sama, cuman ya biar nggak persis banget aja sama apa Versi Euro. asli? Versi Iya. aslinya biar nggak. Oke. Mungkin itu aja Mas Tunggul untuk pelaporan pandang mata teman saya. Nah, buat Mas Tunggul ini kan sebentar lagi akan swasti mau persiapan untuk perform nih, karena waktunya sudah hanya tinggal hitungan 2 jam lagi, swasti harus bersiap untuk berangkat ke venue. Nah, untuk yang nanti akan menonton tayangan teman saya ini, kira-kira ada pesan apa sih yang mau disampaikan? Teman saya yang lagi nonton Teman saya, oke. itu mungkin stres bikin lagu, terus ngulik chordnya, mungkin ya mau cover sesuatu, ngulik belajar gitar atau keyboard, mungkin pusing atau sempat stres. Kita maksudnya yang sudah bertahun-tahun main pasti sempat merasakan itu, cuman Tekanan ya. kalau menurut saya musik jangan terlalu dipikir, yang enak dirasakan, Musik jangan terlalu yang enak yang dirasakan. jadi ya nggak masalah mau main teknikal, cuman enak nggak gitu, yang Sesuai kamu hati. maininnya Sesuai dengan hatimu ya. mungkin itu sih. Oke. Sejauh itu saya bikin lagu bukan karena teknik, cuman saya mau memberikan ke orang untuk sebagai mediasi mereka perasaannya, nyanyi kayak lagi sedih pengen nyanyi ya, mungkin itu jadi mediasi lagu-lagu saya. Salurkan ke lagu. Ya, Ya. mediasi untuk orang-orang yang mendengarkan. Oke. Itu.
aku kembali lagi sebelum kita menikmati hiburan yang pasti. Aku mau bagi-bagi apa ini merchandise dari. Ini udah berapa lama? Oh, 1 tahun. Oke, kita keep dulu ya. Kita nyebar kertas isinya lirik jadi sama, mending jadi stiker. Itu stiker mas? Stiker. Misi Stiker plus ada liriknya ya. pacaran atau pacaran? Sudah berapa tahun? Saking. Asik. Tahun. Hashtag sakim sama-sama. Tahun sama hampir 1 tahun. Ini Pak ini mau foto dulu. Susah loh, kaos loh gitu. Saya sih besok kita tuh bakal ada games gitu di booth-nya. Hey. Untuk seseorang yang selalu menemani. Jadi gitarisku ini agak sih, emang romantis banget. Kalau dikancani kayak lagu. Salah. Kalau yang di sini yang megang keyboard sama gitaris Mas Tunggul, dia dari Solo. Di belakang saya ini ada yang paling ganteng di sini, Mas.
Okay, let's go. Kau tahu hadirmu tak lagi di sini, tapi sulit bukan untuk Teman saya, kita lanjut manggung lagi. Pakai terakhir, iya deh. Aku Jui. Kok gue yang ngeleng gini loh, nggak lali shot. Terus gitu. Lega, sih. Nana kok Terus F A. Kok ada? Anu pun. Apa iya? Oh, F. F keras. I guess there is no one to blame. We live in crime, Will things ever be the same again? Okay. Maybe I'll come back to earth, you can say.
Terima kasih Swasti. Oke, betul juga.